Halo, ketemu lagi teman-teman semua. Kita akan belajar kali ini tentang visitor pattern, yaitu salah satu pattern di dalam desain pattern atau pola desain perangkat lunak. Nah, apa itu visitor pattern? Visitor itu arti langsungnya apa? Pengunjung ya. Nah, oke. Nah, visitor pattern ini termasuk di dalam behavioral pattern ya. Jadi sifatnya paling terlihat ketika dijalankan gitu ya. Nah, analogi visitor di dalam dunia nyata adalah seperti misalnya taksi ya. Nah, misalnya seorang customer itu memesan taksi, kemudian taksinya menjemput. Nah, setelah naik, maka si orang customer tersebut tinggal duduk aja tenang gitu ya. Mau tidur, mau lihat-lihat jalan, mau melakukan hal yang lain gitu. Nah, untuk perjalanannya, semua kontrolnya diserahkan kepada eh, taksi itu gitu ya, serahkan kepada taksi, kepada supir taksi. Jadi orang itu tinggal santai aja gitu di situ. Nah, prosesnya akan dilakukan oleh supir taksinya gitu ya. Nah, contoh yang lain, misalnya kita punya shopping cart gitu ya, lagi belanja di mall misalnya. Sudah pilih barang-barang, sudah dimasukin di supermarket. Nah, keranjang itu kemudian dibawa ke kasir. Nah, setelah itu kita tinggal mengamati gitu ya. Kasirnya lah yang akan bertindak. Dia sebagai visitor, dia akan memilah-milah barang yang kita bawa gitu ya. Kemudian dia akan menghitung nilai totalnya. Nah, setelah selesai kita tinggal bayar gitu ya. Nah, analoginya jadi seperti itu. Nah, yang ini terakhir jangan lupa bayar ya. Kalau enggak nanti dicegat satpam. Nah, visitor pattern ini memungkinkan kita jadi menambahkan atau melakukan sebuah operasi terhadap sekelompok objek gitu ya, tanpa kita mengubah struktur dari objek tersebut gitu. Jadi kita tidak melakukan perubahan apa-apa terhadap objek tersebut gitu ya, meskipun kita akan melakukan operasi tertentu untuk kumpulan objek tersebut. Oke, nah visitor akan mengunjungi setiap objek di dalam struktur tersebut, kemudian dia bisa melakukan pencatatan misalnya berdasarkan data-data yang ada di objek itu. Kemudian setelah selesai dia memanggil di sini misalnya ya metode visitor, misalnya ada variable yang akan eh, misalnya menghasilkan daftar orang yang akan diberhentikan misalnya gitu ya dari pekerjaan. Jadi dia catat dulu sebelumnya, kemudian dia lakukan ada proses lanjutnya gitu ya. Oke, nah kalau di buku Gang of Four, definisi standarnya adalah seperti ini. Represent an operation to be performed on the elements of an object structure. Visitor lets you define a new operation without changing the class of the elements on which it operates. Gitu ya. Jadi si visitor itu merepresentasikan operasi yang bisa dilakukan terhadap elemen-elemen dari sebuah objek, struktur objek ya. Nah, dengan visitor kita mendefinisikan operasi yang baru tanpa mengubah kelas yang akan dilakukan operasi tersebut gitu ya. Seperti itu. Visitor pattern ini akan membuat kelas lain yang menggunakan data dari kelas yang dikunjunginya ya. Jadi visitornya itu harus dikasih akses untuk kelas-kelas yang akan diproses gitu ya, akan dikunjungi dan diproses. Nah, diagram kelasnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini dari sisi klien. Nah, klien ini sebetulnya membutuhkan ingin melakukan sebuah proses terhadap kumpulan elemen gitu ya. Nah, seperti biasa elemennya kita bagi, ada bagian interface-nya, kemudian ada bagian implementasinya ya, konkret elemen. Jadi ini kelas biasa turunannya.
Yang ini adalah interface-nya. Nah, di sini dia perlu mendefinisikan sebuah metode accept gitu ya. Accept ini berfungsi untuk menerima objek visitor gitu. Jadi menandakan bahwa si visitor ini diterima dan dia nanti dengan cara ini nanti si visitor itu bisa mengakses data-data dan metode yang ada di dalam concrete element ini gitu ya, di dalam kelas tersebut. Nah, si klien ini juga, jadi untuk melakukan prosesnya, dia tidak melakukannya sendiri langsung di sini gitu ya, memanggil concrete element dan melakukan proses. Nah, tapi dia menggunakan ini visitor. Nah, kembali ini visitor kebagi dua bagian, bagian interface-nya dan bagian kelas realnya, konkretnya, implementasinya ya, dia turunannya dari implement dari interface tersebut. Nah, di sini dia akan mendefinisikan, kalau di sini kan abstrak metodenya ya, dia mendefinisikan metode-metode yang akan bisa digunakan untuk memproses gitu, untuk memproses data-data di concrete element ini gitu ya. Dan nanti implementasinya ya ada di kelas realnya di sini ya, di concrete visitor gitu. Jadi nanti concrete visitor ini, nah di sini kan dikirim ya data concrete elemennya, nanti akan dia proses gitu, kemudian menghasilkan. Nah di sini ada penjelasannya. Jadi visitor interface itu mendefinisikan operasi ya untuk setiap jenis concrete elemen dalam struktur objek gitu ya. Nah ininya setiap jenis gitu ya. Jadi nggak bisa satu operasi untuk banyak jenis objek gitu ya. Kecuali kalau objek-objek itu punya kemiripan ya masih bisa dibuat general dan di typecast nantinya gitu ya. Nah, concrete visitor akan mengimplementasikan operasi tersebut. Jadi yang tadi ada di interface-nya kan ya, akan diimplementasikan di concrete visitornya. Nah, ketika si visitor itu mengunjungi sebuah struktur objek, concrete visitor itu akan menyimpan state gitu ya. Jadi dari hasil dia melakukan penelusuran, nah dia bisa menyimpan data-data misalnya ya, dia bisa melakukan kalkulasi gitu. Nah, disimpan di variabel lokalnya. Jadi disimpannya di concrete visitornya gitu ya. Tujuannya untuk nanti dipergunakan data tersebut gitu. Oke, nah interface elemen berfungsi mendefinisikan metode accept-nya gitu ya, mengizinkan visitor untuk melakukan operasi terhadap concrete elemen di bawahnya gitu ya. Oke, nah penggunaan visitor pattern ketika kita perlu melakukan operasi yang tidak berhubungan erat gitu ya, agak terpisah terhadap struktur objek tertentu gitu ya. Nah, jadi dengan cara menggunakan visitor ini kita tidak perlu menambahkan serangkaian metode-metode gitu ya, yang dalam hal ini yang tidak relevan terhadap struktur kelas yang sudah ada. Sehingga kode kita di kelas tersebut tetap bersih gitu ya, tetap hanya menyimpan hal-hal yang core-nya, hanya fundamentalnya di kelas itu gitu. Tapi operasi tambahan yang bukan core-nya dia, nah kita tidak perlu tambahkan di situ sehingga mengotori gitu ya. Jadi kita simpan di visitornya tersebut. Nah, juga visitor ini dipakai untuk melakukan serangkaian operasi terhadap objek-objek dengan interface yang berbeda katanya ya. Ya, jadi objeknya berbeda-beda jenisnya. Ya, tapi visitornya juga kita emang harus mendefinisikan metodenya itu sendiri-sendiri ya untuk setiap objek yang berbeda. Nah, ini juga ada warningnya. Kita perlu hati-hati parameter dan tipe return dari metode yang dipakai untuk mengunjungi. Ya, jadi metode visitornya itu ya, baik return type-nya maupun metode eh, maupun parameternya. Parameternya maupun return type-nya. Nah, ini harus diketahui dari awal. Jadi satu visitor itu eh, tidak cocok ya kalau dipakai untuk mengunjungi kelas yang sering berubah gitu.
Jadi visitor ini dengan kelas yang akan dikunjunginya tuh harus emang keterkaitannya akan cukup tinggi gitu ya, akan cukup tinggi. Jadi kalau satu jenis elemen, konkret elemen baru misalnya ditambahkan, maka perlu dibuat visitor baru atau konkret elemen yang ada misalnya dia ada yang berubah gitu ya, maka si visitornya harus ngikuti perubahan tersebut gitu ya, karena dia emang cukup tightly coupling gitu ya. Oke, nah dalam hal ininya mungkin ini secara desain pattern kurang baik gitu ya. Nah, tetapi ya nanti dipertimbangkan mengingat fungsi tambahannya yang emang mungkin eh, dibutuhkan gitu. Nah, kalau itu lebih banyak apa positifnya gitu kan daripada kelemahannya kita memiliki visitor yang terkait erat dengan konkret elemen. Nah, kalau kelebihannya lebih banyak berarti kan kita pergunakan visitor ini. Tapi kalau ternyata lebih banyak kelemahannya ya kita menggunakan cara lain berarti gitu ya. Jangan menggunakan visitor ini. Nah, ini contoh visitor pattern. Di sini ceritanya untuk kita menghitung biaya pengiriman barang. Nah, kayak sekarang kan teman-teman sering ngirim barang atau terima barang ya, beli sesuatu barang di online gitu. Nah, ini ceritanya perhitungan biaya pengirimannya. Nah, yang pertama kita punya visitable. Visitable ini kan belakangnya able ya. Nah, bisa divisit. Jadi ini bukan menunjukkan visitornya, tapi yang akan divisitnya. Jadi ini elemennya gitu ya. Nah, ini adalah elemennya, masih di bagian interface-nya. Jadi yang kelas interface-nya yang di atasnya gitu kan. Dia akan mendefinisikan metode accept yang berupa abstract method, tidak ada implementasinya di sini ya. Dan dia akan membutuhkan parameter berupa objek dari visitor yang akan mengunjungi objek tersebut gitu. Nah, setelah visitornya, kemudian ini adalah konkret elemennya. Ini adalah konkret elemennya. Kita punya sebuah kelas buku gitu ya. Dia implement dari visitable tadi, dari interface tadi. Buku ini punya data harga dan berat, seperti itu. Kemudian ada konstruktor. Yang lainnya ini get dan set biasa ya, dan toString. Nah, kemudian yang penting di sini adalah bagian ini, metode accept-nya. Nah, di visitable kan sudah mendefinisikan ya metode abstrak accept. Nah, metode abstrak accept itu kemudian di sini diimplementasikan. Jadi dia akan terima objek visitornya di sini. Kemudian dari objek visitor ini sama dia dipanggil, dijalankan metode visitnya gitu. Jadi objek visitor di visitor tuh ada objek ada metode visitnya gitu ya, dan dikirimkan objek dirinya sendiri gitu. Jadi menyebabkan visit ini nanti bisa mengakses datanya gitu ya, data si book ini gitu, si objek booknya. Oke, nah teman-teman di sini kodenya nggak saya buat seluruhnya sengaja gitu ya, karena ini nggak susah harusnya. Nah, ini adalah contoh untuk book. Ya, teman-teman harus bikin lagi juga seperti itu untuk CD dan DVD gitu ya. Jadi harus buat dulu CD dan DVD, nanti program ini nggak bisa jalan gitu ya kalau cuma ada book aja gitu. Jadi ada 3 jenis elemen gitu yang akan bisa kita kunjungi, yaitu ada buku, ada book, ada CD, dan ada DVD. Gitu. Nah, kemudian ini adalah bagian interface dari si visitornya. Nah, ini baru visitornya ya. Nah, untuk setiap jenis objek yang berbeda, dia perlu metode visit sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ini untuk buku, ini untuk ngevisit CD, ini untuk ngevisit DVD gitu. Meskipun sih kalau dalam kasus ini sebenarnya objeknya mirip-mirip ya strukturnya. Jadi teman-teman sih sebenarnya dibikin general jadi objek, nanti di typecast juga dalam hal ini bisa gitu ya. Nah, tapi ceritanya kalau kita punya objek-objeknya itu elemen-elemen yang akan divisit cukup berbeda-beda, nah maka kita harus buat semua gitu ya visitnya untuk masing-masing jenis eh, objeknya yang akan kita visit gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan metodenya sama visit semua, parameternya berbeda-beda ya. Berarti antara 3 ini terjadi apa?
ya terjadi metode overloading ya, di overload dia dengan parameternya berbeda. Nah, itu visitornya, interface-nya ya. Nah, ini adalah bagian eh, implementasinya. Bagian implementasinya namanya postage visitor. Nah, kemudian di sini tadi punya yang di teori itu disebut yang ini bagian statusnya gitu ya. Jadi ini data-data yang akan di tempat mengumpulkan data yang menyimpan data yang dia peroleh ketika dia melakukan visit gitu ya. Nah, ini metodenya. Kita punya misalnya visit, yang ini untuk ngevisit buku. Jadi kalau objeknya buku, maka yang visit yang akan dijalankan yang ini. Nah, kemudian ceritanya di sini dari buku itu dia akan ambil harga bukunya. Kalau harga bukunya di bawah $10 misalnya gitu ya, maka perhitungan biayanya itu berdasarkan berat bukunya dikali dengan 2 gitu. Maka itu jadi biayanya gitu. Nah, kalau ternyata harganya lebih dari $10, maka di sini dia tidak menghitung total postage for card-nya ya. Nah, jadi berarti kalau harga bukunya cukup mahal, $10 atau lebih, maka dia akan free gitu ya, free postage gitu. Jadi dia akan bebas biaya pengiriman kalau harganya lumayan tinggi gitu ya. Jadi karena keuntungan penjualnya udah cukup mungkin gitu ya, cukup besar, jadi biaya pengirimannya akan dipotong dari keuntungan penjualnya misalnya. Nah, kemudian di sini visitor yang untuk CD. Kalau CD, kalau CD biayanya dihitung berdasarkan harga dari CD itu dikali 0,1, jadi 10% berarti dari harganya gitu ya. Nah, ini cerita lagi kalau untuk DVD, misalnya dari harganya dikali 20%. Nah, data-data ini kan masuk semua dijumlahkan ya. Dijumlahkan, digabung-gabung, diakumulasi di total postage for card ini. Dan nanti ketika dipanggil method get-nya, ini akan di-return ke pemanggilnya gitu ya. Jadi nilai hasil akhirnya akan ada di sini, di total postage for card. Oke, nah untuk menampung, misalnya di contoh kita ini, kita punya menampung kumpulan objek-objek tersebut, ceritanya kita punya shopping cart, misalnya ya, teman-teman belanja online, terus eh, punya shopping cart, nah shopping cartnya diisi ya data-data. Nah, di sini datanya kita punya array list, dengan elemen datanya adalah visitable, dari interface ya, visitable-nya, nah datanya items gitu di sini. Objeknya items. Jadi ini kumpulan ya data. Oke, di konstruktor ya itemsnya ini cuma tinggal diterima gitu ya. Diterima dimasukin ke sini. Nah, kemudian di sini ada metodenya calculate postage gitu. Nah, di calculate postage ini pertama dia bikin ini objek visitornya ya, bertipe postage visitor gitu. Nah, kemudian visitor ini nanti akan dipakai ya. Nah, kita punya data tadi, kumpulan objeknya ada di items kan ya. Nah, kita akan melakukan looping untuk semua data di items, data per data akan ada di item di sini ya. Per satu elemen data akan ada di item. Nah, jadi dari item tersebut, kita panggil metode accept-nya untuk terima visitor, dan kita kirim objek visitor ini gitu ya, yang udah kita bentuk ke sini. Gitu, sehingga pada gilirannya di objek visitor ini di dalam metode accept itu, objeknya dipergunakan dan memanggil metode visitnya gitu ya. Jadi begitu di sini di accept sebenarnya maka visitor itu akan jalan gitu ya. Akan jalan meng, eh, memproses objek yang di sini gitu ya, objek yang dia terima visitor tersebut gitu ya. Nah, terakhir setelah looping ini selesai semua kan datanya udah terkumpul ya. Nah, tinggal kita panggil get total postage-nya di sini. Dan kemudian di sini di return.
Oke, nah kemudian, ini adalah kelas tes kita ya. Ini kita punya kelas tes visitor, kemudian ini item-itemnya kita siapkan, ada di sini. Ini adalah shopping cart-nya, ya. Nah ini visitable untuk satu buah item. Nah kita siapin, jadi kita buat satu item, kemudian item ini di-add ya, dimasukkan, di-add ke dalam items gitu. Jadi yang pertama kita punya buku, eh, harganya 5, beratnya 5 gitu ya. Kemudian punya CD, harganya 10, beratnya 3, punya DVD harganya 20, beratnya 2 gitu. Nah, ini kita masukin, jadi semua data ada di dalam items. Nah, kemudian untuk semua data di items ini, nah, kita punya visitable-nya barang ini ya, untuk satu data kan gitu. Nah, kemudian dari barang ini kita panggil toString. Jadi ini untuk menampilkan informasi barang apa aja yang akan kita proses gitu ya. Nah, jadi ini cuma mencetak nampilin datanya, tapi kita belum melakukan proses. Nah, prosesnya kemudian ada di sini ya, shopping cart, new shopping cart items. Nah, ini data itemsnya udah dikirim ke shopping cart gitu kan. Nah, kemudian nanti akan dijalankan visitor gitunya ya. Nah, di sini tinggal dicetak gitu ya. Nah, tinggal dipanggil calculate postage-nya. Nah, jadi calculate postage, dia akan mulai menghitung nanti gitu ya. Akan mulai menghitung untuk biaya untuk ketiga data tersebut gitu ya. 3 jenis objek ini. Buku, CD, DVD yang ada di dalam items gitu ya. Nah, ini ya. Jadi di sini panggil shopping cart, calculate postage. Kita lihat ya. Tadi di shopping cart-nya. Nah, calculate postage ini kan metode yang ini ya. Metode yang ini berarti begitu dipanggil, nah dia di sini akan melakukan looping dan melakukan prosesnya gitu ya. Sampai selesai baru kita dapat nilai ininya, totalnya gitu ya. Di sini ada di postage dan itu di return akan ditampilkan di sini total biayanya. Nah, seperti itu visitor pattern-nya. Ini adalah versi C#-nya. Nah, ini juga sama. Ini adalah interface untuk visitable-nya. Jadi interface untuk concrete element, mendefinisikan metode accept. Dia membutuhkan objek visitornya nanti ya supaya bisa mengakses. Nah, kemudian di sini ada buku. Dia implement dari visitable. Nah, teman-teman harus buat yang CD dan DVD kan ya. Nah, dia punya price dan weight. Kemudian, nah ini adalah metode accept-nya. Dia harus terima objek visitornya. Kemudian dari objek visitor tersebut, dia panggil metode visitnya. Dan kirim objek data diri sendiri. Gitu ya, yaitu data bukunya di sini. Objek buku. Ya. Oke. Nah, gitu ya. Jadi yang CD dan DVD-nya jangan lupa dibuat. Nah, di sini asumsi udah semua dibuat tiga-tiganya. Ini interface untuk visitornya sendiri. Kemudian concrete visitornya adalah ini ya, postage visitor. Implement dari e-visitor. Ini nih tempat untuk kita menampung datanya. Nah, kemudian ini untuk get-nya ya, untuk get data ini. Jadi kalau di get maka dia akan di return datanya. Nah, kemudian ini visit-nya. Ini yang pertama untuk buku, yang kedua untuk CD, yang ketiga untuk DVD. Untuk buku, sama seperti di Java tadi, kalau harganya di bawah $10 misalnya, maka yang diambil adalah beratnya dikali 2. Kalau lebih dari sama dengan $10, maka free dia ya, kita tidak hitung total postage-nya. Untuk CD, dia biayanya 10% dari harga, DVD 20% dari harga. Oke, nah ini shopping cart-nya ya, kita punya list item-itemnya. Kemudian, nah di sini metode calculate-nya. Nah, di sini di looping ya. Untuk setiap item yang ada di kumpulan items,
maka kita jalanin dari item ini method accept-nya dan dikirim objek visitornya. Objek visitornya ini ya, udah dibuat di sini. Dikirim ke sana, maka metode visit dari si visitor akan jalan. Nah, itu ya. Kemudian nanti di sini diterima gitu ya. Nah, sudah dapat hasilnya total postage for card-nya. Jadi ini sebenarnya get ya kalau di C#, teman-teman. Jadi kalau langsung panggil seperti ini sebetulnya pakai get. Di sini get dan set yang sudah dibungkus gitu ya, dijadi satu. Kalau di C# bisa seperti itu. Oke, nah ini jadi di return postage-nya di shopping cart. Bentar, iya betul. Nah, kemudian di sini main programnya kita ya. Nah, punya untuk nyimpen data-datanya, shopping cart-nya. Nah, ini satu buah item yang buku, kemudian masukin ke items, kemudian ini CD dan DVD juga, terakhir ketiga-tiganya ada dalam items. Nah, kemudian kita looping ke dalam itemsnya dengan for each ya. Jadi I ini akan berisi item pertama dari items ketika pertama dijalankan. Nanti kedua dan seterusnya. Di sini kita belum memproses, tapi baru mencetak aja data-datanya. Nah, ini di outputnya seperti ini ya. Kita punya buku, harganya 5, beratnya 5, punya CD, harganya 10, beratnya 3, punya DVD, harganya 20, beratnya 2, gitu. Nah, kemudian kita panggil di sini, bikin objek shopping cart-nya, kemudian kita mulai hitung di sini ya. Dikalkulate postage-nya dihitung, dapat total biaya. Nah, di sini total biayanya ternyata 15 katanya. Nah, ini benar nggak ya 15? Coba kita hitung sama-sama ya. Nah, tadi buku harganya 5, beratnya 5. Kalau harganya 5 itu berarti di bawah $10 kan ya. Karena dia di bawah $10, maka kena biaya kirimnya adalah 2 kali berat ya. Nah, beratnya 5, misalnya 5, anggap $5 gitu ya. Maka kali 2 jadi 10. Maka di sini kita dapat 10. Nah, kemudian yang CD price-nya 10. Nah, beratnya 3, dia nggak ngelihat beratnya kan ya. Dari price dikali 10% kan ya. 10% dari 10 berarti dapat 1 di sini. Kemudian DVD harganya 20, dia dapat berapa? 20% ya biaya postage-nya. Jadi 20% dari 20 kita dapat 4 ya. Kita jumlahkan totalnya jadi 15. Nah, cocok ya. Nah, jadi jawaban di sini perhitungannya udah betul. Oke, nah supaya memudahkan di sini kita coba bandingkan ya tadi yang contoh diagram kelas di bagian teori dengan contoh kode di Java dan C#. Nah, ini padanannya ya, jadi yang samanya gitu. Nah, kalau di diagram kelas tadi visitor, ini maka berupa interface ya. Kalau di Java-nya ini yang visitor, untuk di C#-nya visitor tadi, ini merupakan interface yang mendefinisikan metode atau fungsi tambahan yang akan digunakan. Gitu. Nah, di bawah dari visitor itu implementasinya kita punya di diagram kelas tuh concrete visitor kan. Nah, di contoh program barusan adalah postage visitor. Gitu. Nah, jadi ini mengimplementasikan si fungsi tambahannya gitu kan. Di sini kita akan menghitung biaya pengiriman. Nah, kemudian tadi di diagram kelas tuh ada elemen, yaitu interface-nya bagian atas ya untuk objek-objeknya yang akan divisit. Nah, tadi di contoh program itu adalah visitable ya untuk yang di Java, untuk yang di C# visitable. Nah, ini jadi merupakan interface untuk concrete element ya. Ini interface-nya. Nah, concrete element sendiri yang di diagram kelas tadi cuma satu ya, concrete element. Nah, di kita yang kita buat ada buku, CD, dan DVD gitu. Nah, ini kelas-kelas yang
akan diproses gitu ya, atau ditambah fungsionalitasnya. Nah, terakhir kita punya di diagram kelas tadi kliennya, di sini ada kita punya shopping cart tadi. Dia akan menggunakan fungsi yang disediakan visitor gitu ya, untuk dia menyimpan di shopping cart ini kan item-item semua yang dibelinya, kemudian akan dihitung gitu ya. Nah, setelah itu di sini tadi di contoh kode kan ada main-nya ya untuk program tesnya. Ya, di diagram kelas nggak ditunjukin gitu ya. Oke, nah itu tentang visitor. Jadi visitor define a new operation without changing the class gitu ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih.